Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bahas lagi tentang weekly one shot one kill di mana satu minggu ini gokil banget nih saya berhasil dapetin profit sebanyak 1.800 pip dan ini total dari 5 trade. Walaupun totalnya dari 5 trade, sebenarnya saya hanya masuk di 3 trade ya jadi satu akun saya bagi dua gitu ya. Nanti saya breakdown satu-satu gitu ya. Nah, jadi totalnya itu sekitar 1.800 pip hanya dalam waktu 3 hari. Jadi gokil banget nih, gold lagi asik banget, seasonality-nya lagi terjadi, momentumnya lagi datang kenceng. Itulah kenapa dari kemarin saya berani banget untuk set TP-nya tuh jauh-jauh, nggak kayak biasanya ya. Jadi kita combine antara technical ya, antara ICT dengan seasonality. Begitu seasonality-nya terconfirm, wah kita bisa asik banget untuk ngikutin alur momentumnya, oke? Nah jadi gimana nih cara dapetin 1.800 pip hanya dalam waktu 3 hari di gold? Pastikan teman-teman nonton dari awal sampai akhir ya teman-temannya. Saya yakin banyak insight ya kan teman-teman dapat di video ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman tuh yang masih nanya-nanya ya, Bang, download e-booknya di mana, Bang? Download e-booknya di mana? Masih bingung caranya dan segala macam. Teman-teman kalau nonton di video ini dan belum download e-booknya, langsung aja cek link di deskripsi video. Teman-teman nanti masuk ke landing page di mana nanti di landing page itu tinggal pilih aja tuh. Ya, tinggal disentuh aja mau yang download e-book, mau yang jadi membership Traktir Kopi atau bahkan teman-teman mau beli yang 15 video eksklusif saya. Dan juga teman-teman thank you ya yang udah DM-DM di Instagram hanya untuk kasih testimoni. Seneng banget dengernya gitu ya. Ada beberapa yang kasih testimoni lulus Profem, ada beberapa yang testimoni bilang udah selesai backtest dan data backtestnya bagus. Akhirnya Bang sekarang punya trading plan yang jelas. Ada juga yang testimoni udah mulai konsisten withdraw, bahkan sampai total withdraw rekeningnya sampai di transferan rekeningnya sampai dikirimin ke DM Instagram saya. But anyway, thank you so much guys buat membagikan kabar gembiranya dan juga buat doa baik saya doa-doa baik kalian ya buat saya dan keluarga saya. Thank you so much ya. Semoga saya bisa terus memberikan nilai, memberikan manfaat yang lebih banyak lagi buat teman-teman. Jadi sekali lagi thank you so much buat para supportnya yang luar biasa. Dan juga buat teman-teman yang mau beli nanti silakan ya tinggal klik aja linknya di deskripsi video. Bedanya yang ngasih nanya, Bang, bedanya ini sama membership Traktir Kopi apa? Kalau ini tuh satu kali pembelian untuk akses seumur hidup ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman beli ini harganya cuma 100.000 ya satu cup coffee Starbucks gitu ya. Nah ini bedanya teman-teman dengan 100.000 teman bisa langsung dapat 15 video eksklusif dan dua bonus ebook dan ini bisa diakses seumur hidup. Dan saya yakin kalau teman-teman betul-betul pelajarin setiap videonya, pasti teman-teman juga akan sama seperti teman-teman tadi ya. Pasti akan menemukan trading plan sendiri karena di dalamnya ini ada banyak setup video atau setup trading yang saya share dari mulai weekly one shot one kill, dari mulai scalping, dari mulai MMXM trader setup banyak banget di sini. Jadi teman-teman yang belum punya trading plan ya, yang masih cari-cari metode, cari-cari setup, ini pasti saya yakin bisa bantu teman-teman. Oke. Sementara kalau yang mau join membership Traktir Kopi, ini ketika teman-teman join benefitnya ini ya teman-teman ya. Teman-teman langsung begitu nanti masuk tribe-nya, teman-teman langsung bisa akses ke 3 video eksklusif ya, khusus buat para membership Traktir Kopi, ditambah lagi 3 rekaman live Zoom Traktir Kopi kemarin di bulan April dan di bulan Mei. Di bulan April kita ngelakuin satu kali live Zoom, di bulan Mei kita ngelakuin 2 kali live Zoom. Totalnya aja udah 3 kali, jadi begitu teman-teman join langsung bisa akses ke 6 video sekaligus. Ditambah lagi, kita akan nanti live Zoom lagi di bulan depan ya. Jadi nanti detailnya akan saya kirim lagi di Tribe dan juga nanti kita bisa diskusi. Jadi kalau teman-teman tanya-tanya ya, nanya-nanya, nanyanya sih enak ya. Ngejelasinnya gimana coba ya. Jadi kalau mau diskusi langsung buat nanya-nanya materi yang masih membingungkan, silakan join di Tribe. Kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol lebih enak di sana. Oke, kita langsung masuk aja ke materi utamanya ya, yaitu gimana caranya breakdown. Saya akan breakdown semua setup saya di gold ketika saya bisa dapetin sekitar 1.823 pips. Dan ini totalnya dari 3 trades ya, teman-teman. Oke, kita bahas aja langsung dari setup pertamanya dulu. Ini adalah forecast yang udah saya kasih ya dari minggu lalu ya. Saya udah kirim juga dan juga saya udah bahas juga di weekly one shot one kill yang 770 pip. Jadi kalau belum nonton coba cek tuh video. Ini saya udah kasih forecastnya. Saya bilang kan bahwa di minggu ini itu kan candlenya kan dia nge-sweep lagi nih. Iya kan, candle weekly yang ini nge-sweep lagi, closing candlenya itu bagus banget dan dia dibawa dari previous weekly high-nya. Jadi ini bentuknya adalah liquidity sweep, ditambah lagi dia reject dari rejection block weekly di sini ya. Jadi saya udah bilang kan di minggu depan ya minggu depannya nih maka biasnya untuk gold adalah bearish karena
dia bergerak dari external liquidity ke internal liquidity. Dan draw on liquidity yang dituju adalah di weekly fair value gap di sini gitu. Saya dari video kemarin saya udah sharing dan itu yang saya lakuin. Jadi begitu masuk di minggu ini di otak saya cuma ada satu, nggak ada kata buy dicoret ya. Cuma ada satu kata yaitu sell karena saya tahu targetnya adalah di weekly fair value gap ini. Kenapa? Ya, dan ini yang terjadi ya teman-teman ya. Ini minggu yang udah closing di momen saya recording ini kan candle weekly-nya udah terjadi betul ya, merah ke bawah. Oke, dan dia betul-betul udah masuk ke weekly fair value gap, bahkan dia masuk lebih dalam. Walaupun closing candle-nya ada di atas dari konsekuen yang cross-pun si weekly fair value gap ini. Oke, nah jadi ini ya satu apa namanya cara baca bias dengan sangat mudah sekali. Yaitu apa? Cara kerja algoritma menggerakkan market itu, algoritma itu membawa market hanya dari internal liquidity ke external liquidity. Kan cuma itu doang, teman-teman. Betul nggak? Ini kan yang terjadi di gold ya. Naik, 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 nge-sweep. Oke, dan sweep ini out high, out low di sini itu adalah external liquidity. Dari external liquidity, dia akan algoritma akan bawa market kemana? Turun ke internal liquidity ya, dari premium ke diskon, diskon ke premium, internal liquidity ke external liquidity ke internal liquidity. Jadi kan market itu bergerak hanya dengan algoritma seperti itu. Ya kan karena tujuan market itu, tujuan algoritma itu cuma dua, seeking liquidity atau rebalance imbalance. Ketika teman-teman mengerti betul cara kerja algoritma, teman-teman itu tidak akan tersesat. Teman-teman itu akan punya kompas. Seperti seseorang yang misalkan ada di tengah hutan, kalau dia punya kompas, dia tahu pasti jalan pulangnya kemana, jalan keluarnya kemana. Begitu juga dengan kita sebagai trader, ketika kita mengetahui cara kerja algoritma dengan jelas, kita tuh punya kompas. Ya, di saat orang kemarin sibuk nge-buy, ya bener kan? Aku deh, pasti pada sibuk nge-buy. Saya sibuk nge-sell. Ya, makanya jadi jadi liquidity saya kan gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya simple aja ya harga udah ngambil external liquidity, maka saya percaya bahwa algoritma akan membawa harga ke internal liquidity dan itu beneran terjadi. Gitu. Jadi sesederhana itu aja. Jadi buat saya harga itu nggak bergerak random ya, nggak bergerak acak dari titik A ke titik B. Tapi harga itu didesain memang ada specific rules yang menggerakkan harga dan specific rules itu, specific algorithm itu adalah membawa harga dari eksternal internal, internal eksternal, premium diskon, diskon dan premium. Jadi kalau teman-teman udah mengetahui hal ini, teman-teman tidak akan tersesat lagi, teman-teman akan bisa ngikutin mengalir bersama algoritma, sync with the algorithm. Oke? Jadi seperti itu. Nah, ini kan yang udah saya bahas juga di video kemarin ya, yang 770 pip. Ini adalah gambarannya kalau tadi pakai time frame weekly, ini time frame H1-nya tuh bentuknya begini. Previous weekly hanya di sweep, di sini ada SMT divergent, dia reject dari rejection block weekly di sini, dan yang membuat juga saya yakin bahwa order flow-nya udah bearish adalah adanya previous daily low yang udah di break. Jadi ini memberi kita apa namanya eh, konfirmasi kuat kalau memang order flow-nya udah beneran bearish. Dan di sini kan waktu dia naik ke sini kan saya nge-sell di sini kan, yang udah saya breakdown juga di video kemarin. Dan waktu dia turun naik lagi saya nge-sell lagi di sini. Ya total dari dua trade ini aja dapat 800 pip, ya kan? Sorry 700-an pip ya. Nah, jadi ini kan gambarannya. Jadi minggu depannya karena smart money reversal udah terjadi di sini, previous daily low-nya udah di break, ya udah minggu depannya di otak saya cuma satu, continuation aja, following the trend aja. Trennya bearish, follow aja, udah ngikut aja kemana smart money bergerak dan kemana smart money bergerak menuju ke internal liquidity. Jadi sesederhana itu aja. Dan ini adalah candle yang udah terjadi di minggu ini ya. Which is saya trade di sini di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Jadi tiga trade ini yang menghasilkan 1.800 pip lebih itu. Oke, Selasa, Rabu, dan Jumat. Nah, kita lihat nih kelanjutannya. Apa yang membuat saya yakin ya? Jadi dari higher time frame biasnya saya udah tahu nih. Oke, order flow-nya bearish, udah confirm bearish dari eksternal ke internal. Tapi begitu pembukaan market di hari Senin ini, apa yang bikin saya eh, semakin yakin dan tahu di mana entry setup yang tepat ya, yang maksimal gitu. Bahkan drawdown-nya kecil sekali. Hal pertama yang paling kelihatan itu ini teman-teman ya. Begitu open market, ini ada displacement candle ke bawah yang kenceng banget ya. Dan displacement candle ini ngebreak previous sekali lagi ya, dia ngebreak previous daily low di sini, dia ngebreak previous daily low di sini, dan juga dia meninggalkan sebuah imbalance di H4.
Jadi nggak cuma sekedar di break, tapi betul-betul di break dengan displacement candle yang bahkan meninggalkan imbalance. Dan ini yang bikin saya, wah ini betul-betul bahwa terconfirm nih dari high. Jadi gini, weekly-nya udah bearish, daily-nya udah bearish, H1-nya juga sekarang udah bearish. Ketika tiga time frame itu udah selaras, sudah harmoni, entry itu jadi enak, entry jadi gampang. Dan satu lagi yang saya lihat dari price action di hari Senin ini yang bikin saya semakin yakin. Tahu nggak bagian apa? Ada yang tahu nggak? Saya kasih ya. Nih, swing point di sini. Swing point di sini ini memberi saya keyakinan bahwa memang dia akan menuju ke imbalance di sini. Perhatiin deh. Masa begini teman-teman, dia turun 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 ya. Dikit lagi dia masuk ke imbalance di sini, tiba-tiba dia mana ngacir balik swing ya. Jadi ketika terjadi swing point begini, ini bikin saya curiga nih. Kenapa? Ini pasti inducement. Ya kan? Karena ketika ini terjadi, tiba-tiba dia naik ke atas, ini pasti retail banyak berpikir bahwa ini adalah sebuah strong support. Jadi ketika harga balik lagi, dia akan berpikir ini akan terjadi double top, sementara di bawahnya ada apa? Ada imbalance. Memangnya ada apa sih dengan imbalance? Ya karena memang cara kerja algoritma cuma dua kan, seeking liquidity dan rebalance imbalance gitu. Jadi definitely ya saya pribadi tidak akan ambil buy ketika saya ngelihat konsep kayak begini terlalu mencurigakan. Dan kalau kita pindah ke lower time frame, ini juga semakin jelas ya. Dia tuh dia berhenti di sini, sementara imbalance-nya di sini. Ditambah lagi ada imbalance daily juga di bawah ya kan. Dia tiba-tiba naik. Dan begitu dia naik, di sini dia sideways sedikit. Ya sebenarnya di sini sideways. Dan dia bikin banyak relatively equal high di sini. Ya kan? Ini entry saya nih. Di 3258 ya dia masuk naik sampai ke 3260 berapa gitu. Oke, tapi saya limitnya di 3258 di sekitaran area previous daily low. Jadi break and retest aja. Dah, kenapa saya berani untuk entry sell di hari Selasa ini? Ya karena Seninnya begini price action-nya. Ya, dia turun ngebreak ya, ngebreak previous daily low, bikin fair value gap di H4, berhenti bikin inducement di sini, naik lagi dan tiba-tiba dia bikin sideways di sini. Ya ini maksudnya ini salah salah pilih nih. Ini saya mau kasih nama equal relatively equal high sebenarnya. Ya, teman-teman jadi di sini terlalu mencurigakan ya. Ini betul-betul pasti banyak resisten di sini. Betul nggak? Padahal di atasnya ada imbalance. Jadi kan sama aja kayak gini kan. Di sini dia turun sekali, turun dua kali, di sininya ada imbalance. Di sini juga naik sekali, turun, naik lagi turun, double top, di sininya ada imbalance. Kenaikan ketiga ya, berarti kan di sini ngumpul stop loss kan, karena orang-orang berpikir bahwa ini double top, harga akan terus turun. Di sini pasti kumpulan banyak stop loss. Tiba-tiba diambil, baru dia lanjut turun, ya kan? Nah, jadi apa yang bikin saya yakin untuk entry sell di hari Selasa? Ya, karena kita lihat ya, pertama itu adalah di sini banyak inducement lagi, ya banyak relatively equal high di sini. Lalu juga dia di atas area midnight open, which is berarti kalau saya nge-sell di fair value gap H4 ini masuk sebagai area premium, ya jadi semuanya cocok. Dan juga ini nih teman-teman ya, ini kan termasuk LR-LR, ya kan, atau trendline phantom kayak begini. Ya kan, ini touch pertama, touch kedua, touch ketiga. Zaman dulu SMC kan saya begini teman-teman gaya tradingnya. Ya kan, wah ada touch ketiga nih, berarti dia bakal terus naik. Jadi di sininya ada relatively equal high, di bawahnya ada LR-LR, ada trendline phantom. Jadi saya yakin bahwa pasti kedua sisi di hari Senin ini akan disikat habis sama algoritma. Itu dia. Jadi gitu aja sih teman-teman. Nah, kalau kita breakdown lagi lebih zoom in lagi, di sini juga secara PO3 AMD-nya juga cukup jelas kok ya. Dia memainkan PO3 AMD dengan sangat bagus ya. Ini kita lihat di sini Asianya di sini ya, Asianya cukup besar. Kemudian dia naik ya, masuk ngambil semua relatively equal high di sini ya kan, masuk rebalance imbalance di fair value gap H4 dan juga break retest di previous daily low-nya ya kan. Kemudian London dan ini terjadinya di London kill zone. Jadi time mid price. Oke, jadi ketika itu terjadi dan ini semua terjadinya di atas minute open, itu yang bikin saya untuk yakin untuk entry sell. Nah, habis itu New York-nya turun sedikit, ya, lalu kemudian dia mulai naik lagi. Jadi ini entry simple saya yang pertama nih, agresif sell saya yang pertama. Ya, saya sell di sini, literally sebenarnya di previous daily low-nya sih. Literally di sini, di 325850 ini ya. Terus saya taruh stop loss saya di atas fair value gap, beberapa pips di atas fair value gap 4 buat jaga-jaga aja. Kemudian saya eh,
TP-nya di bawah, mendekati area weekly fair value gap tadi. Dan ini crazy ya, saya dapat 4R gitu ya, crazy banget gitu. Walaupun ya kalau di akun asli sih jujur aja teman-teman ya, saya cuma dapat tag parsial, terus apa habis itu dia kena set BEP. Ya kan saya juga share di Instastory saya kan, gitu. Nah, jadi ini trade pertama saya, tapi karena saya punya dua akun, di sini saya input di dua akun dengan konsep yang sedikit berbeda ya. Jadi yang ini tuh lebih agresifnya ya. Jadi stop lossnya lebih kecil. Lalu apa namanya limitnya di sini. Satu lagi akunnya mirip-mirip, cuman saya entry-nya lebih bawah sedikit. Kalau nggak salah saya entry-nya di sini 325 berapa ya? 53 ya kalau nggak salah ya. Apa 5 ya segitulah ya, saya lupa lah detailnya. Tapi intinya saya bawa set apa limitnya lebih bawah lagi sedikit, stop lossnya tetap sama gitu. Jadi untuk memberikan sedikit perbedaan ya antara dua channel biar nggak mirip-mirip banget gitu. Oke, ngerti lah gitu ya. Nah, ini second setup saya. Jadi dari sini udah ada dua trade ya. eh, di hari apa nih ya? Selasa. Kemudian saya lanjut lagi untuk second setup saya di next day-nya. Oke. Nah, ini kan gambarannya ya. Jadi kan kemarin di hari Selasa saya udah entry di sini dan udah running ya. Kemudian karena saya ngeliat price actionnya cukup bagus, akhirnya saya adding position lagi. Jadi saya ngelakuin averaging profit ya. Averaging kok loss, averaging tuh profit dong gitu ya. Ya nggak gitu teman-teman. Kalau averaging loss mah semua juga bisa gitu ya. Anak kecil dikasih MT4 juga bisa dia naik di sell-selling terus gitu kan. Tapi averaging profit yaitu butuh keyakinan yang betul-betul percaya betul sama sistem tradingnya, ya kan? Nah, jadi di sini saya udah jelasin. Nah, begitu besoknya dia masuk, jadi kan ini rese ya dia, eh. Jadi dia nggak, saya nggak ngerti kenapa waktu dia turun di sini tiba-tiba dia naik lagi nih. Oke, dia sideway lagi di sini. Dan apa namanya? Tapi saya lihat bahwa dia masih respect terhadap konsekuen encroachment si fair value gap 4. Tiba-tiba dia drop lagi kan ke bawah. Oke. Nah, ketika pembukaan hari, oke, saya makin yakin ya kalau dia akan betul-betul masuk ke weekly fair value gap karena dia di sini terlalu banyak bikin apa ya semacam support ya ilusi support. Jadi eh, karena saya yakin bahwa dia akan betul-betul turun lagi menuju ke sini, makanya di hari pembukaan yang hari Rabunya saya adding more position ya, adding sell lagi. Gimana cara ngambil entry sellnya? Simple aja, cuma tarik OTI. Teman-teman kan udah nonton ya, kalau yang belum nonton nonton di OTI pattern series. Di situ kan saya bilang ya, cara kerja algoritma kalau order flow-nya itu bearish, maka dia akan terus-menerus mengejar apa teman-teman? Kalau IBDA-nya lagi bearish, maka IBDA akan terus-menerus mengejar previous daily low-nya. Kalau IBDA lagi bullish, maka dia akan terus-menerus mengejar previous daily high-nya. Dan ketika lagi continuation trend, gimana cara entry kita? Menggunakan apa? Salah satunya menggunakan OTE pattern. Ya kan, di situ saya udah kasih semua. Jadi kalau mau tahu gimana cara pakai Fibonacci, ICT Fibonacci itu nanti tinggal tonton di OTI pattern series. Karena saya yakin banget bahwa dia akan betul-betul mengincar ke weekly fair value gap-nya. Ya udah, saya tinggal cari entry lagi. Saya cari ini kan swing high terakhir yang ngedorong harga dengan kenceng ke bawah, ya kan? Jadi ini adalah swing key point yang saya pakai ya. Dan ini masuk nih ke 68 68 lagi. 62 dan 70-nya masuk banget cuma wick ke atas dan juga kan ketika pembukaan itu kan minat opennya di sini. Iya kan? Jadi begitu minat opennya di sini, ketika saya antri ambil selnya di area Fibonacci ini, ya saya cukup confidence ya, karena rulesnya simple aja kan, ya. Apa tadi balik lagi? Apa algoritma menggerakkan market itu dengan rumus apa? Premium diskon dan internal eksternal, ya kan? Jadi saya ketika saya tahu marketnya akan continue, saya tinggal tambah sell aja di area premiumnya. Udah sesimpel itu aja. Jadi ini entry kedua saya sell di sini, ya. Ini kan balik lagi yang di sini pakai dua akun lagi, ya. Jadi di sini dua akun, di sini dua akun. Yang satu saya nge-sell di 32 di 32 berapa lah gitu ya, saya lupa lah gitu. Tapi intinya satu di 32 sekian, satu lagi di 3242 kok nggak salah, dibedain dikit gitu. Dan TP-nya juga sama ya di weekly fair value gap ini, tapi supaya apa namanya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, ya kan? Jadi saya nggak berani sampai nempel banget di sini. Walaupun ternyata dia masih drop lagi ke bawah ya udahlah.
Kita kan nggak mungkin bisa nangkep semua pergerakan juga. Tapi inti logiknya atau pengambilan keputusan saya ya dilakukan seperti itu. Karena saya yakin dari weekly time frame-nya, internal eksternal, bahwa dia akan menuju weekly. Kita lihat di hari Rabunya terjadi manipulasi, karena 70% high atau low of the week-nya itu kan terjadi di Selasa dan Rabu ya. Kalau misalkan saya mau yakin bahwa Selasa ini adalah bikin high of the week-nya, maka Rabu dia tinggal melakukan continuation. Kalau dia continuation, cara entry paling gampang menggunakan Fibonacci karena dia akan koreksi ke area 62-nya lalu untuk melanjutkan tren utamanya dia. Jadi ini second trade-nya dengan total 4 trade gitu. Nah ini, lalu kalau juga kita tambahin area swing manipulation-nya, ya beberapa area swing manipulation, di sini juga kita lihat apa ada apa titik pertemuan standar deviasi yang mirip-mirip angkanya. Di sini ada 3210, ya di sini ada 3201, 3192, 3195. Jadi kalau kita mau rata-rata bisa dari 3192,8 sampai paling atasnya di 32 ya. Jadi kayak gini. Ini area-areanya yang waktu itu saya pikir biar aman udahlah 32 aja deh gitu. Ternyata dia turun lagi. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja sih teman-teman untuk entry setupnya. Nah ini yang ketiga, yang terakhir di hari Jumat kemarin saya sempat ngambil buy. Kenapa ngambil buy? Karena balik lagi nih, kan kita lihat dari higher time frame biasnya. Ya, sekarang kita cek di daily-nya. Jadi kan ini udah terjadi nih, dia udah turun ke bawah, ya kan? Nah, terus ya ini waktu turun ke bawah begini, kita lihat di sini dia masuk ke daily fair value gap di sini. Oke, dan di sini kan juga ada weekly ya, tapi saya nggak tandain biar nggak terlalu berantakan. Tapi yang saya suka kenapa yang saya tandain itu daily yang ini. Iya kan? Ada kemarin ada yang nanya, Bang, kenapa yang ditandain daily yang ini? Kan di sini juga ada daily. Tahu nggak kenapa di sini? Ada yang tahu nggak kenapa? Ini teman-teman. Nih, tiga konsekutif bearish candle ini, ketika dia turun nge-sweep previous daily low-nya, kemudian di break kencang begini, dia jadi apa? Jadi order block. High probability order block itu apa? Gabungan antara order block dengan fair value gap. Ya. Jadi ketika ada keselarasan antara dua PD array dalam satu area yang sama, itu akan menjadi high probability PD array. Jadi saya yakin ada besar kemungkinan bahwa dia rejectnya ada di kisaran sini. Ya, bahkan saya tanda ini dari high sini ke low sini saya cari konsekuen encroachment order blocknya juga buat jaga-jaga jangan-jangan dia turunnya bisa sampai ke konsekuen encroachmentnya. Gitu. Ternyata enggak ya, cuma reject di sini. Dan di sini kenapa saya ambil buy? Ya, simple lah, setup kita standar, nggak ada yang sama kayak tadi, kenapa saya ambil sell? Ya karena dari weekly-nya dia nge-sweep previous weekly high-nya. Sekarang kenapa saya ambil buy? Ya sama aja logiknya. Ya, dia nge-sweep di dalam previous, sorry, dia nge-sweep previous daily low-nya di dalam PD rate, di dalam imbalance ini. Ya, jadi ketika dia nge-sweep, maka next targetnya adalah balik lagi ke external liquidity. External liquidity-nya bisa di sini, bisa di sini. Apalagi ya, apa namanya? Di sini kita lihat juga ada imbalance. Jadi begitu di sweep begini, candle ketiganya, candle keesokan harinya di hari Jumat, biasnya adalah bullish. Nah, bullishnya sampai mana, Bang? Ya, at least sampai sini lah. Ya, ini prediksi saya, forecast saya. Jadi bullishnya at least sampai daily inversion fair value gap sini. Di sini kan juga ada previous daily high nih. Jadi bisa aja mungkin dia naik lagi ke previous daily high, masuk ke daily inversion ini. Dan kalau dia betul-betul ke area ini ya teman-teman, kita perlu waspada, kita perlu bereaksi nanti gimana responnya terhadap daily inversion ini baru kita bisa ngambil trade gitu. Jadi di higher time frame-nya udah ketahuan, nah ini H1-nya. H1-nya juga udah jelas ya, dia turun, masuk ke daily fair value gap, masuk ke daily order block, lalu juga udah ada previous daily high yang daily low yang di sweep, jadi clear banget. Dan juga teman-teman kan ini kan ya coba deh yang udah nonton video saya deh, playlist ICT dari nol. Ngelihat kayak begini, kebaca nggak kira-kira order flow-nya apa? Ya bullish ya, karena kita lihat apa di sini ketika dia masuk di sini, dia reject di sini, market structure shift-nya udah terjadi di sini, ya kan? Terus juga satu, dua, tiga, empat, lima, lima konsekutif bearish candle ini menjadi order block. Dan juga di sini ada inversion fair value gap. Kenapa inversion fair value gap bang yang dipakai? Kenapa nggak order blocknya? Ya karena kan kalau kita tarik swing point di sini, ya low ke sini, high di sini, ya kita dapat area OTI-nya itu di sini. Berarti kan kalau kita entry-nya di order block di sini, order block ini kan masih masuk area yang premium dong. Ya, sementara kalau kita mau buy kan kita harus ambil di area yang area
diskon. Itu udah simple banget ya. Nah, satu-satunya yang mendekati area premium di area sini, kita cari nih, ada nggak PD array yang selaras dengan area OTI? Ya ini kebetulan ada inversion fair value gap di sini. Ya udah, jadi sisanya tinggal menunggu harga masuk dan bereaksi aja. Gitu. Sesimpel itu aja teman-teman, nggak ada yang spesial kok. Bolak-balik aja begini. Nah, ini kalau kita eh, ke time frame lebih kecil nih kelihatan ya. OTI-nya pas banget di area inversion fair value gap dan dia masuk ke sini pas di New York Kill Zone. Saya tahu beberapa teman-teman ada yang ngebuy di sini ya, ya kan? Di sininya Asia low-nya turun, ya kan? Terus langsung ngebuy di sini. Naik sedikit tiba-tiba drop, ya kan? Di sini sebenarnya ada SMT tapi udah nanti kepanjangan videonya. Tapi pertanyaannya kenapa saya nggak ngebuy di sini? Ya, di private community saya udah bilang, saya udah nunggu gold di sini. Dan beberapa teman-teman juga udah sama gitu ya. Kenapa saya nggak ngebuy di sini? Karena ini masih masuk area premium teman-teman ya. Walaupun ini udah di bawah minat open, tapi kan kalau kita pakai swing point di sini ya, ini kan masih masuk area premium ya. Jadi saya nggak mau ngebuy di sini. Saya lebih prefer ngebuy di sini dengan resiko apa? Resiko nggak kejemput. Jadi saya nggak mau FOMO ya. Saya lebih baik nggak kejemput dibanding saya FOMO. Jadi itu aja gitu. Dan kalau kita lihat di M15-nya lebih dekat lagi zoom in, kita lihat nih, di sini lihat sesuatu nggak yang membuat order flow-nya jadi udah bullish. Ngelihat sesuatu nggak? Ini simple banget nih ya, langsung cepet aja deh. Ya, ini ya teman-teman kita lihat bahwa ini market structure shift-nya udah di break ya, swing point di sini. Ketika di break sama candle kencang ini ya, maka market structure shift-nya terjadi, maka ini satu-satunya bearish candle ini menjadi order block di M15. Dia masuk lagi tuh ke order block ini dan dia reject ke atas sampai ratusan pip. Oke? Dan ini semua terjadi di dalam New York kill zone. Jadi simple aja sih. Ini alasan saya buy di entry ketiga ini. Kalau kita mau ke time frame lebih kecil lagi ya, main di silver bullet misalkan. Ini New York kill zone. Oke? Nah, ini lihat nih. Dia swing low ini ya ke swing high ini kita lihat ya ini adalah dealing range-nya. Nah, ini area OTI-nya. Di area OTI ini diulang lagi. Di area OTI ini ada nggak PD array diskon yang bisa kita pakai untuk entry? Di sini ada lagi nih inversion fair value gap M5. Dia masuk ke sini tepat di jam 10.40. 10.40 tuh jamnya apa sih? Jamnya silver bullet. Tepat di area ini. Jadi ketika time meet price, everything is aligned. Everything fall into pieces. Ya nggak sih? Cakep banget. Betul nggak? Dia drop ya, teman-teman nih yang FOMO udah naik, ya kan? Udah naik begini, pada ngebuy FOMO, tiba-tiba apa? Jam 10 pembukaan, sudah swing lagi ke bawah, boom. Isi inversion fair value gap di sini masuk ke area OTI-nya, kemudian baru lanjut terbang. Dan semua itu terjadi dalam New York Kill Zone. Jadi teman-teman submit to the time ya. Jangan menjadi trader yang entry hanya karena ngelihat pola. Pola itu nggak apa-apa, tapi pola itu harus terjadi di dalam jendela waktu yang tepat ya. Ketika pola ketemu waktu itu akan oke banget. Dan waktu itu selalu jadi yang utama dan terutama karena nomor satu itu adalah waktu, nomor dua itu baru harga. Oke, ketika teman-teman tunduk sama waktu, segala sesuatu akan jadi lebih mudah. Ya udah nih entry ketiga saya gitu ya dan sisa dapat 250 pip, dapat lagi 2,5 R. Jadi itu totalnya semua dari 5 trade sebanyak 1.800 pip. Dan itu perjalanan gold crazy banget di bulan ini gitu ya. Pertanyaan, oh ada yang nanya, Bang kenapa yang ini nggak second account-nya nggak dipakai? Ya karena second account udah kebanyakan profit teman-teman ya. Nanti bulan depannya buat nyampe konsistensinya susah tuh. Kalau saya kegedean kan mesti achieve 70%-nya itu. Jadi agak berat. Karena kita nggak tahu ya market bulan depan apakah akan bersahabat seperti ini atau market nanti akan jadi jelek ya. Kita nggak tahu gitu. Jadi ya at least kita nggak usah terlalu menggebu-gebu lah. Santai aja, tenang aja. Yang penting konsisten aja tiap bulan kita yakinkan akun kita profit. Oke? Jadi gitu aja teman-teman untuk breakdownnya ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat, membawa teman-teman semakin mengerti bagaimana cara memahami order flow di gold, bagaimana cara memahami cara kerja algoritma di dalam market gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di seri berikutnya. Semoga nanti kita ketemu lagi di video mentorship 2022 ya. Nanti kalau saya udah pulang di luar kota, nanti saya kabarin kalau nanti akan siap launching. Oke? Thank you buat supportnya, thank you buat doanya. Saya doakan juga kebaikan yang lebih besar, konsistensi, profitable, dan kemandirian.
boleh semakin mengikuti langkah teman-teman biar 2025 menjadi tahunnya teman-teman, menjadi tahun kesuksesan buat kita semua. Terima kasih ya teman-teman ya. Jadi happy cuan semua dan bye-bye.